Ya, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang Voice User Interface. Kelompok kami terdiri dari Akmal Maulana, Anton, Rizky Iqbal Munawar, dan Ahmad Farisi. Adapun yang akan kami paparkan pada kesempatan ini antara lain apa itu VUI, kemudian latar belakang VUI, cara kerja VUI, kemudian VUI itu digunakan di mana, siapa user VUI, mengapa harus VUI, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, baik. Yang pertama yaitu apa itu VUI atau Voice User Interface. Voice User dengan manusia dengan menggunakan suara. Metode yang baru diperkenalkan untuk menggantikan GUI, yaitu VUI. Perkembangan VUI ini ditunjang oleh teknologi yang bernama ASR atau Automatic Speech Recognition. Dengan adanya teknologi ASR tersebut, memungkinkan komputer untuk mengenali suara manusia sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dengan VUI ini, nantinya diharapkan komunikasi antara manusia dan komputer dapat dilakukan senatural mungkin seperti komunikasi antara manusia dengan manusia. Lalu selanjutnya ada latar belakang VUI, teknologi ASR atau yang tadi disebut yaitu Automatic Speech Recognition memungkinkan komputer untuk mengenali suara manusia walaupun masih terbatas pada bahasa tertentu saja. Seiring dengan kemajuan teknologi, cara komunikasi antara manusia dengan komputer telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut supaya komunikasi antara manusia dan komputer dapat berlangsung secara lebih efisien. Metode ini cukup reliable dan user friendly yang masih digunakan sampai sekarang yaitu GUI. Diharapkan ke depannya GUI tersebut akan digantikan oleh VUI. Oke, lanjutnya sejarah. Sejarah Nah, VUI sendiri sudah mulai dikenal tuh dari tahun 1952 ketika Audrey dari Bell Labs membuat pengenalan nomor dari 0 sampai 9. Kemudian terus 10 tahun berikutnya Shoebox dari IBM membuat mesin yang bisa mengerti 16 kata dalam bahasa Inggris. Diteruskan Hidden Markov Model HMM eh, yang bisa mengenable teknologi pengenalan suara yang membantu mereka untuk membuat suatu prediksi. Tahun berikutnya DARPA, US Department of Defense yang menciptakan internet, mereka membuat Speech Understanding Research Program. Outputnya yaitu Harpy Speech Understanding System yang bisa mengerti lebih dari 1.000 kata. Kemudian tahun 84 ada SpeechWorks yaitu Automated Speech Recognition lewat IVR atau Interactive Voice Response pada telepon. Uh, dan ini terus berlanjut sampai yang uh, breakthrough-nya yaitu tahun 2007 yaitu Siri ditemukan untuk meniru suara manusia yang natural untuk sebagai uh, jembatan perintah dari manusia ke mesin. Siri ditemukan oleh Apple, kemudian dilanjutkan oleh Google tahun 2008 dengan meluncurkan pencarian berbasis voice untuk memungkinkan user untuk membuat pencarian mereka di mesin Google menggunakan suara. Kemudian tahun 2011 Siri diluncurkan dengan iPhone 4S yang sudah terintegrasi dengan iOS. Kemudian tahun 2014 Amazon Echo diluncurkan dan 2016 Google Home diluncurkan. Setelah sebentar man, balik lagi back. Nah, setelah tahun 2016 ini teknologi voice user interface ini sebenarnya sudah mulai membumi dengan banyaknya digunakan Google, apa sih namanya Google Assistant dan kemudian
Siri di iPhone. Next. Nah, berikutnya adalah cara kerja dari VUI atau Voice User Interface ini. Cara kerjanya yaitu yang paling awal yaitu activation, yaitu Voice User Interface akan mengenali kata-kata tertentu sebagai apa ya namanya, untuk switch atau untuk membangunkan sistem itu. Seperti kalau di iPhone itu halo Siri atau Siri gitu aja, sedangkan Google menggunakan halo Google atau Hai Google, sedangkan Amazon Alexa dipanggil dengan Alexa gitu. Nah, kemudian setelah activation, VUI akan menggunakan automatic speech recognition atau logika pengenalan suara. Dengan pengenalan suara ini, perintah-perintah sederhana akan ditangkap dan akan diteruskan ke natural language understanding untuk memahami perintah yang dimasukkan itu nanti akan dicocokkan dengan algoritma-algoritma yang sudah ada. Setelah algoritma itu diterima oleh komputer, berikutnya adalah action. Apa yang akan dilakukan untuk meneruskan perintah itu? Setelah action akan ada feedback ke arah user dengan menggunakan bahasa yang dipilih oleh user sebagai preferensi untuk komunikasi ke user. Kemudian lebih detail cara kerja VUI kami ngambil contoh dari Amazon Alexa. Amazon Alexa kebetulan adalah sebuah pemutar musik dari Amazon yang sudah menggunakan VUI ini secara native. Misalnya kita meminta Alexa untuk memainkan musik. Alexa, play my favorite music. Voice command ini akan diterima oleh mikrofon di Alexa dan kemudian akan diteruskan ke Voice User Interface. Nah, setelah diterima oleh VUI, perintah ini akan diteruskan ke application processor untuk memproses apa sih yang akan dilakukan. Kemudian diteruskan ke cloud untuk diproses. Setelah proses itu dimengerti, maka proses itu akan diteruskan ke mesin untuk menjalankan. Dalam hal ini ketika kita minta musik diputar, maka dia akan memanggil musik seperti yang diputar, dan setelah musik itu diputar, akan dimunculkan konfirmasi balik dari Alexa, your favorite song is playing. Nah, banyak perangkat antarmuka yang tersedia di pasaran yang menggunakan teknologi VUI ini. Misalnya seperti Apple Siri, Amazon, lalu Car Voice Command, dan Google Assistant yang merupakan contoh perangkat VUI yang mengambil suara atau ucapan sebagai masukan dan mengembalikannya dengan cara yang sama. Oke, next, Mal. Untuk pengguna VUI ini digunakan di semua kalangan, dari mulai ibu rumah tangga sampai pekerja, dan dari anak-anak sampai orang dewasa sudah menggunakan VUI ini dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh paling sederhana yaitu perintah untuk menunjukkan arah Google Maps. Next, Mai. Nah, mengapa VUI ini bertujuan untuk memudahkan hidup manusia dengan melakukan kontrol terhadap mesin menggunakan perintah suara. VUI ini memberikan keuntungan antara lain yang pertama kecepatan, yang kedua kemudahan, yang ketiga multitasking aman, yang keempat desain yang memudahkan untuk diakses, dan yang kelima adalah lebih manusiawi. Next. Kemudian di sini tentang VUI. Yang pertama ada sensitivitas. Jadi sensitivitas ini terhadap perintah suara seperti bahasa, intonasi, dan logat. Kemudian ada konformasi. Konformasi ini terhadap perintah yang diberikan. Kemudian keamanan, apakah sudah cukup aman atau belum, itu seperti itu. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kami menyimpulkan 3 kesimpulan dari hasil pemaparan tadi. Yang pertama, VUI ini adalah teknologi yang memudahkan interaksi manusia dengan perangkat di sekitarnya.
Contoh seperti tadi yang dipaparkan oleh Bang Paris di awal, ketika kita ingin mendengarkan musik, maka kita tinggal mengatakan saja dengan suara kita. Maka perintah tersebut nanti akan diakses dan diberikan timbal balik ke kita sehingga langsung sampai kepada tujuan yang kita perintahkan. Yang kedua, teknologi PUI ini bisa disambungkan dengan hampir semua perangkat, mulai dari perangkat pada smartphone, mobile, sampai kontrol elektronik yang rumit seperti pembangkit listrik. Dan yang terakhir, teknologi VUI ini masih akan terus berkembang sampai beberapa tahun mendatang. Nah, jadi teknologi VUI ini tidak stuck di masa saat ini saja, namun akan terus berkembang sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.